Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama Taufik Nobo. Dan sekarang waktunya kita ngomongin Pocophone setelah 1 bulan. 1 bulan itu artinya hebohnya Pocophone udah lewat. Orang-orang udah mulai ngeliat Pocophone sebagai barang yang normal. Harganya nggak ngelambung jauh dan juga barangnya nggak goib. Tapi orang udah mulai menemukan beberapa kelemahan dari Pocophone. And that's why kita bakal bahas hari ini. Seperti yang juga udah orang-orang tahu, Pocophone F1 ini adalah handphone yang berharga 4 juta tapi punya spek yang luar biasa. Snapdragon 845, RAM 6GB, USB-nya udah Type-C, speakernya sudah stereo, dan juga sudah menggunakan liquid cooling. Intinya handphone ini ajib. Tapi dengan harga yang seperti ini, dan juga udah sempat gue singgung di video sebelumnya, orang bertanya kekurangannya gimana? Belakangan setelah kasus kamera, keluarlah kasus Pocophone punya layar yang bleeding, tidak responsif, dan juga ghost touch. Ngejawab pertanyaan ini, gue yang pertama itu nggak punya kasus bleeding pada layar. Pas lagi main PUBG, gue juga nggak pernah mengalami ghost touch. Dan masalah responsivitas, nah kalau yang ini memang ada kalanya gue harus mencet HP ini beberapa kali untuk bisa menutup iklan, ngebuka sebuah aplikasi. Kalau misalkan itu adalah indikasi HP ini kurang responsif secara layar, mungkin iya. Terkait dengan masalah game yang membuat handphone ini terlihat lemah, gue kan nggak mainin game itu ya. Gini-gini, ini juga yang harus kita ngerti. Pemakaian setiap orang itu beda. Kalau emang misalkan lo mainin game Real Drum dan terganggu dengan responsivitasnya Pocophone, berarti HP ini jangan lo beli. Tapi kalau misalkan emang lo nggak mainin Real Drum dan lo mempermasalahkan responsivitas layarnya berdasarkan aplikasi Real Drum, gua rasa lo mempermasalahkan hal yang salah, karena sebenarnya penggunaan HP itu balik ke masing-masing orang kok. Yuk kita lanjut ke review. Secara Antutu, skor yang didapat di Pocophone ini adalah 258 ribuan. Skornya cukup tinggi, yang berarti gue mengharapkan performa handphone ini tinggi. Dan so far, performa handphone ini memenuhi ekspektasi. Ada beberapa app yang gue buka dari entah berapa hari yang lalu, tapi tiba-tiba pas gue ngebuka dia nggak nge-refresh appnya. Berarti dia tetap berjalan dengan RAM yang ada. Ini emang RAM-nya cukup gede sih si handphone ini juga. Untuk masalah multitask, gue juga tidak menemukan masalah. Dan untuk split screen, gue nggak make, jadi gue nggak bisa komen banyak. Untuk fungsi standar seperti face unlock, fingerprint sensor, ini berjalan dengan lancar dan aman. Dan gue pengen ngebahas sedikit masalah swipe gesture yang dipunya sama Pocophone. Swipe gesture di MIUI itu termasuk yang terbaik. Kalau misalkan lo pengen aktifin, lo tinggal swipe ke atas tahan buat recent apps, swipe ke atas buat home, swipe dari kanan atau kiri layar buat back. Tapi kalau misalkan lo lagi buru-buru, fitur ini percayalah bisa membuat lo keribetan sendiri. That's why kalau misalkan lo tidak pengen pakai fitur ini dan termasuk orang yang kayak gue, segala sesuatunya pengen lebih cepat, aktifin aja in screen buttonnya, langsung ke settings, klik full screen display, dan pilih button. Ini ngebuat hidup gue simple, tapi balik lagi, gue sama lo cara pakainya pasti beda. Untuk masalah gaming, gue pengen nyeritain masalah PUBG aja. Ada 2 game lain yang gue mainin, tapi ya sudahlah, itu game-game kecil kok, jadi nggak usah dibahas. Selama 20 menitan gue main, suhu handphone ini meningkat ke 39 derajat, dan sebenarnya sih cukup aman ya. Gue bisa bilang kalau misalkan liquid coolingnya itu nggak cuma gimmick dan cukup berfungsi dengan baik. Pengennya sih sampai handphone bener-bener nggak panas, tapi mengingat harga itu hanya mimpi kali ya. Untuk masalah penerimaan sinyal, gue harus acungin jempol buat Pocophone. Ada kalanya gue bermasalah di beberapa titik lokasi dalam penerimaan sinyal, tapi pas pakai Pocophone ini berjalan dengan cukup aman dan lumayan bikin gue kaget. Karena dia bisa menangkap sinyal dengan cukup baik. Nah, ini apakah karena modul networknya atau karena penggunaan polikarbonat? Itu yang gue sampai sekarang masih nggak tahu. Selanjutnya gue mau ngomongin masalah durability. Handphone ini emang menggunakan bahan plastik yang dikeraskan alias polikarbonat. Dan kelihatan dari videonya Jerry Rig Everything kalau misalkan itu nggak cuma bagian belakangnya aja, sampai bezel-bezelnya pun juga menggunakan plastik. Dan handphone ini saat gue gunakan sempat beberapa kali jatuh. Gue cukup salut karena handphone ini tidak mengalami baret-baret,
tidak mengalami bocel-bocel, dan layarnya juga tidak pecah. Bahkan pas gue lagi nge-shoot video ini, sempat jatuh dari meja pula tuh handphone. Tapi alhamdulillah, enggak apa-apa. Untuk masalah screen sendiri, seingat gue Pocophone ini menggunakan Gorilla Glass 3 yang seharusnya aman dari kunci atau koin. Tapi enggak tuh ya. Handphone gue sukses punya satu baret pas gue taruh di kantong celana. Masalah? Enggak, tapi ya bete. Selanjutnya untuk bagian back cover dan juga bezel samping, selama pemakaian seperti gue bilang tadi aman-aman aja, nggak ada baret-baretnya. Lensa kamera juga aman, mungkin karena ini selalu gue pakein jelly case bawaan. Tapi gue bisa kasih saran, kalau misalkan emang lo pengen menggunakan handphone ini lebih lama, belilah jelly case yang baru, karena jelly case bawaannya tipis banget tuh. Lihat, dilipat 2, lipat lagi 2, udahlah ini mah tipis banget. Untuk masalah baterai, gue emang selalu bingung ya kalau mau ngasih data yang komprehensif. Tapi gue bisa bilang handphone ini bertahan dengan cukup baik. Ini lo bisa ngelihat sendiri, screen on time-nya 4 jam. Lumayan, sisanya masih 43%. Gue sempat ngelihat instastory-nya Ibro Kumar, dia bisa ngedapetin sampai sekitar 7 jam screen on time-nya. Jadi menurut gue emang untuk secara baterai 4000 mAh Pocophone doing quite well. Yang terakhir yang mau gue bahas ini adalah masalah kamera. Dia menggunakan Sony IMX363 untuk modul kameranya, dan sekali lagi gue bisa bilang walaupun ini bukan hasil kamera yang paling bagus di dunia, tapi untuk 4 jutaan mah cukup. Lo bisa ngambil gambar yang oke untuk low light, untuk di dalam juga oke, AI-nya berjalan dengan cukup, dan bahkan untuk masalah video sendiri, turns out video yang dihasilin sama Pocophone is not bad. Ada masalah sama pewarnaan, tapi kadang gue juga dapat warna yang bagus, jadi ya so-so lah untuk kameranya. Nah, bagian terakhir yang pengen gue bahas dari handphone ini adalah mungkin masalah kekurangan handphone ini. Dan ini adalah bagian yang menurut gue ngebikin gue agak bingung gue harus ngomong apa. Karena jujur gini, di harga 4,5 juta gue nggak berekspektasi banyak sama handphone ini. Bahkan gue berharap nih setelah 1 bulan pakai, handphone ini mulai melambat, lelet, dan jadi gue bisa bilang, oh ternyata kayak begini. Turns out nggak begitu kok gitu. Kalau misalkan dulu di video sebelumnya, gue taruh di sini video 1 minggu pemakaian Pocophone gue sempat ngeluhin masalah fingerprint sensor yang agak terlalu dekat sama kamera. Over time, setelah lewat 1 minggu, masalah itu teratasi. Gue nggak pernah megang-megang kamera lagi, jadi itu hanya masalah pembiasaan aja. Mungkin yang bisa gue keluhin cuma satu, yaitu adalah masalah quality check. Seperti yang lo tahu, kalau misalkan pas Pocophone pertama kali dijual di hari pertamanya, itu ada kasus yang mencuat masalah kamera yang ada bugnya, dan ternyata itu adalah software bug, ditemuin sama K2 Gadgets. Dan itu dari 3 handphone yang dia buka, 3-tiganya kena masalah itu. Itu emang lagi nggak hoki aja kayaknya ya. Karena punya gue berjalan dengan aman-aman aja. Dan balik, ada juga yang menemukan kalau ternyata handphonenya ada masalah dengan multitouch. Terus juga ada masalah dengan screen bleeding. Yang lagi-lagi ini juga gue nggak temuin di handphone gue. So most likely masalah utamanya Pocophone adalah di masalah quality check, karena antara satu benda yang gue dapetin dengan benda lain yang mungkin ada teman-teman lain dapetin, itu nggak rata kualitasnya. Ada yang aman, ada yang kurang aman, jadi itu aja kali ya. So now the verdict, apakah Pocophone F1 ini pantas buat lo beli, lo punya, lo pakai, lo miliki, dan semua segala macamnya? It's simple and it's easy, yes. Lepas dari keluhan beberapa teman-teman terkait dengan Pocophone, tapi unit yang gue pegang tidak mengalami masalah itu. Dan based on unit yang gue punya, gue cuma bisa bilang kalau misalkan emang Pocophone ini gue rekomen untuk lo pakai. Tapi kalau misalkan emang lo masih takut sama masalah screen bleeding yang supposed to ini adalah masalah dengan hardware, cara penanganannya sebenarnya adalah lo buka di tempat, dan kalau misalkan emang ada masalah itu, lo minta langsung tuker baru. Dan kalau misalkan ternyata screen bleedingnya ini terjadi selepas lo pergi dari toko, mungkin setelah beberapa minggu pemakaian, beberapa hari, atau mungkin hampir 1 bulan, klaim garansi atau jual ganti baru. Tapi ya begini, gue harus fair-fairan ya. Dari unit yang gue pegang, semuanya aman, gak ada masalah. So I recommend you to buy this one. Kalau misalkan lo takut dan lo juga gak setuju sama gue, boleh kita diskusi di bawah. And I guess pretty much that was it. Please do, kalau suka sama video ini, like. Kalau nggak suka, dislike.
Jangan lupa hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadu.